Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Pada kesempatan video kali ini kita mau bikin sebuah alat sederhana dan kurasa untuk ini cukup bermanfaat. Yang jelas kita nggak mau membahas yang muluk-muluk ataupun yang rada-rada sulit, jadi yang mudah-mudah saja. Di sini saya ada soket antena atau jack antena yang menuju ke biasanya ke TV atau set top box. Di sini saya akan membuat sebuah alat yang kurasa untuk ini sangat cukup bagus ya, bukan sangat bagus, cukup, kategorinya masuknya ke cukup bagus, dimana alat ini akan bermanfaat, tentunya tidak bikin kita kesusahan untuk memasang pada set top box. Kita bongkar untuk ininya. Ini karena masih baru, kemungkinan masih bisa disolder. Semoga saja demikian ya, masih baru bisa disolder. Kita pakai penjepit. Kita mau nyolder dulu untuk ininya, yang bagian utama. Kita mau solder yang di dalam dulu, yang di tengah. Mungkin nggak terlalu terlihat oleh kamera, nggak terlalu terlihatan jelas ya. Kita hanya melepaskan untuk bagian murnya atau skrup. Oke, kita akan lakukan penyolderan. Jadi untuk kabelnya itu kita masukin ke yang bagian tengah, untuk skrupnya dibuang atau bautnya. Kita langsung tutup pantas, naikkan setengah mili saja untuk melihat. Oke, kita coba langsung solder, semoga saja aman, langsung nempel. Karena masih baru, biasanya emang dia lebih mudah untuk disolder, berbeda dengan yang sudah lama. Malah nempel samping, bro. Oke, aduh, samping lagi. Coba dari atas, yang penting dia masuk dulu, ntar kita atur. Untuk bagian tengahnya emang dia agak leles sedikit ya, karena emang ini model. Kita coba lepas, apakah posisinya masih sama. Posisinya kurasa masih oke lah, enggak geser-geser amat di bagian tengah. Jadi nanti kalau dipasang mungkin ya sedikit goyang, enggak masalah sih, enggak terlalu mengaruh.
Selanjutnya kita mau solder bagian tepi, dimana tepi ini sangat berperan aktif. Jadi saya akan menunjukkan yang berikut cara penyolderannya ya. Kita lihat kan, ini menjadi kunci utama, dimana ini dia mampu menambah sekitar 3-10% tingkat untuk sinyal penerimaannya. Jadi ini cukup menurut saya ini perlu diketahui. Kita rendahkan dulu kameranya. Semoga terlihat ya. Oke. Enggak terlalu ke tengah banget, namun setidaknya sudah bisa terlihat ya. Di sini ada, ini di bagian sini yang jelas itu biasanya emang enggak menempel, jadi kalau diputer-puter nih goyang, nah kan. Dan hal demikian yang membuat penangkapan sinyalnya itu kurang maksimal menurut saya. Dan saya akan menunjukkan, untuk karena ini masih baru, biasanya masih bisa disolder dengan mudah, berbeda dengan yang sudah kena tangan itu agak susah ya kan. Betul, ini masih baru jadi sangat mudah disolder kurasa, dan cukup mudah kan, ditempel solder, kasih tinol, dia langsung menempel dengan sempurna. Oke, untuk ini dia otomatis sudah tidak goyang ya, dia tidak goyang, udah nempel kencang banget, sempurna. Ntar di sini dikasih gap atau pembatas biar nggak menempel ke samping. Jadi sebelum kita kasih pembatas, lebih baiknya kita tempelin lagi atau sambungan lagi yang ke groundnya, jadi biar lebih kuat saja. Tempel luar tadi jadi untuk Anda yang bila takut anti gagal, itu disarankan penyolderan yang groundnya itu di samping, di dalam sini ya, di dalam ini. Jadi untuk menghindari kegagalan ketika sudah selesai disolder, itu bisa ditutup kembali untuk cangkangnya atau tutup luarnya. Jangan lakukan penyolderan di belakang sini ya. Bisa terlihat enggak? Oke, di bagian sini jangan, diusahakan di dalam sini, di atas jangan di bawah. Kalau di bawah nanti nyenggol dengan yang tengah. Untuk groundnya atau tepinya itu seperti itu, jangan di luar. Jangan, kalau mau nyolder yang sambungan ini masih aman, yang penting jangan melewati batas geriginya. Ini saya sedikit melewati, tapi semoga masih bisa dipasang. Itu jangan melewati gerigi ini ya, karena ini adalah jalur untuk pemasangan pada tutupnya. Diusahakan disolder secukupnya, setipis mungkin, yang penting udah kuat saja sudah cukup. Kadang hal yang sangat sepele seperti ini itu yang menjadi penyebab utama, di mana penerimaannya biasanya ada, sekarang rada susah, padahal antena sudah benar, sudah betul. Dan oke,
Oke, untuk antena yang model bisa muter itu ya, saya jelaskan. Untuk antena yang bisa muter yang sudah umum banget dijual di toko dengan harga 100 sampai 100 sekian, itu sudah dapat antena, kabel antena, berikut include booster di dalam antenanya. Jadi untuk ini antena model seperti itu cocoknya untuk di daerah perkotaan, bukan pedesaan ya. Di pedesaan itu kurang bagus menurut saya karena daya tangkapnya itu agak sedikit kurang sip, sedikit saja, hanya sedikit banget, kurang sip sedikit banget, nggak banyak. Namun di pedesaan ada juga yang memang sinyalnya udah bagus, pakai itu juga bagus saja ya, nggak ada masalah. Dan untuk antena model seperti itu menurut saya itu cocoknya untuk di daerah yang sudah ada pemancar tower itu loh, sudah ada tower, terus tetangga sudah pada pasang wifi atau yang lainnya, karena emang zaman sekarang itu udah seperti hal umum, hampir setiap rumah itu biasa udah pasang wifi semua. Jadi untuk ini sarankan untuk antena yang model muter emang cocoknya di perkotaan. Contoh di tempat saya, samping saya entah ada tower RRI atau tower apa nggak tahu, yang jelas itu katanya emang dari Pemda, itu nggak tahu untuk tower RRI atau tower yang TVRI ataupun yang lainnya saya juga kurang paham. Namun di sini cukup berimbas pada sinyal penerimaan karena emang di tower di sini jenisnya kayaknya jenis pemancar untuk ya mungkin antara radio apa pertelevisian ya, mungkin karena emang yang terganggu itu ada 2 jalur, yaitu radio dan televisi. Jadi untuk ini saya juga kurang paham. Di daerah sini cocoknya pakai antena yang model muter, harganya lebih miring, namun untuk sinyal juga sebenarnya sudah bagus banget lokasi sini, hanya saja ada tower jadi seolah-olah pakai antena biasa nggak mempan, atau antena dengan kabel saja nggak mempan, seolah-olah seperti itu. Namun sebenarnya emang udah bagus karena dulu sempat towernya rusak, saya memahami itu sinyalnya bagus banget, bening banget aslinya, hanya saja ketika towernya sudah jadi lagi itu channelnya sudah cukup berantakan lagi ya. Oke, di sini setelah Anda melakukan penyolderan itu dikasih pembatas ya, mohon maaf tadi tidak dibicarakan di dalam video. Itu pembatas tengahnya plastiknya kita potong, jadi dibelah jadi 2 di bagian ininya, atas bawah belah, terus kita lipat, dikecilin lagi, masukin, diputar, terus diisolasi biar tidak konslet antara tepi dengan tengah. Setelah itu kita periksa lagi apakah yang tadi itu yang solderannya atau timahnya itu menyeberang ke jalur atau gerigit atau alur ini, itu dicek lagi. Kalau bisa emang dibikin jalur lagi sesuai aslinya, pakai cutter atau pisau, nggak ada masalah, agar masuknya lebih mudah, tidak mengalami masalah ini. Oke, untuk ini dia sudah selesai, kita tinggal potong. Ini kurang lebih kalau dijadikan 2 masuk nggak ya? Ya, ini saya mau bikin 2 seperti ini untuk serep, dan untuk ini cukup bagus. Dan menurut saya untuk ini saya jelaskan, ketika set-top box Anda itu dipasang di bracket atau di atas TV atau yang jelas di bracket tembok biasanya, itu kalau pakai kabel biasa dia pastikan melengkungnya jauh seperti ini. Kalau dipaksakan seperti ini, itu di bagian tengahnya biasanya dia lepas. Yang pertama, yang kedua bagian tepinya juga ikut lepas.
kalau dipaksa seperti ini untuk kabel antena biasa. Jadi saya membuat inovasi atau membuat terobosan tersendiri, yaitu menggunakan kabel seperti ini. Jangan panjang-panjang, kalau terlalu panjang juga kurang bagus menurut saya. Jadi cukuplah kasarannya 10, 15 atau maksimal 20 cm cukup. Yang penting bisa buat masang pada set-top box, dan sisanya masih bisa untuk dipasangkan ke kabel antena biasa. Kita bisa menekuk sampai segini pun nggak ada masalah, tidak ada resiko sedikit pun. Atau Anda bisa juga membeli jack antena yang model L, ada di toko. Itu biasanya kalau mau pasang di bracket dinding atau tembok. Bagi Anda yang punya set-top box mau pasang di bracket dinding, bisa banget pakai model L. Atau kalau adanya model seperti ini, Anda tinggal sambungkan saja dengan kabel biasa 10 atau 15 cm, dan ujung ini kita pasang untuk ke kabel antenanya. Jadi lebih aman saja ketika melakukan tekukan tajam seperti ini. Bahkan sampai seperti ini pun nggak ada masalah, dia tetap terkoneksi dengan baik. Tentunya tidak, kalau pakai kabel antena biasa itu sudah ditekuk, dipasang, set-top box-nya maju sendiri karena terdorong oleh kekerasan dari kabel antenanya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa respon video saya. Bila suka silahkan komen, bila tidak suka ya di skip saja, nggak ada masalah. Dan semoga video saya yang lainnya itu bisa menginspirasi Anda, memberikan informasi-informasi yang cukup bermanfaat, walaupun ini sederhana, nggak muluk-muluk. Namun untuk ini kurasa inilah hal yang terbaik yang perlu kita ketahui sebelum kita melanjutkan ke proses yang lebih rumit lagi. Untuk proses yang lebih rumit mungkin nanti, kalau yang sederhana semua sudah saya sampaikan, kita lanjut lagi ke tingkat yang sedikit medium atau sedikit rumit, sedikit rumit lah tentunya untuk pembelajaran kita bersama. Dan apabila ada kesalahan pada saya, entah dari cara prakteknya ataupun cara penjelasan ataupun yang lainnya, saya pribadi mohon maaf, dan silakan kasih respon pada kesalahan saya biar saya bisa memahami di bagian mana kesalahan saya, dan saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Oke, terima kasih dari saya. Nggak usah panjang lebar, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.